Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah Al-Hakim Maha Lembut. Dengan kelembutannya Allah mengatakan berbagai macam kebaikan kepada kita semua, ya, sampai kebaikan kita bisa hadir di kesempatan kali ini. Asal saja asbab anak disolehkan itu tidak kita ikuti, ya. Jadi kita mah hanya berikhtiar saja. Dan sebelum saya mulai, saya ingatkan, ya, perkataan Said Nursi, seorang ulama, ya, di akhir Khilaafatul Islam. Dia banyak karya, ya. Dia tanya Risalah Nur. Dalam tulisan beliau mengatakan, sehebat apapun kita berupaya, sebesar apapun kita berupaya menghadirkan sebab, kita tidak bisa mendatangkan sekecil apapun akibat. Kata saya, jadi sehebat apapun kita menghadirkan, mengupayakan sebab, itu tidak bisa mendatangkan sekecil apapun akibat. Menghadirkan sebab hanyalah membuka tirai pertolongan Allah. Kata sakumaha hebat orang sateka pola milari nafkah, kita mau tiasa nyumpikeun batik gaji sekecil apapun. Kita mencari nafkah untuk bapak-bapak hanya membukakan tirai pertolongan Allah supaya datangkan uang gitu aja, gitu. Bisa dipahami Pak? Jadi sehebat apapun kita menghadirkan ikhtiar untuk mendidik anak, ya, sebetulnya tidak bisa sekecil apapun anak itu nurut ke kita. Ya, ikhtiar kita mendidik anak berkomunikasi yang sehat, ya, itu adalah membukakan tabir pertolongan Allah supaya Allah tolong kita yang mensolehkan anak kita. Supaya setelah tawakal, jadi karena makin ada orang yang makin belajar ilmu parenting, pengasuhan, makin gelisah juga, ya, makin siur gitu. Bahwa ilmu parenting, ilmu pembalatak di mana-mananya, ya, apa namanya, alhamdulillah di Reels, di TikTok, di Facebook, ya, yang 1 menit, ya 20 detik gitu, ya, 1,5 banyak lah, ya. Kadang ada orang yang makin banyak belajar makin galau gitu, ya, makin banyak belajar makin gak tenang. Nah, kenapa? Karena mungkin salah tawakalnya karena ilmunya gitu, ya, tawakalnya bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhtiar kita diterima amalnya oleh Allah, yang pertama itu, dan yang kedua adalah menjadi asbab kesolehan anak-anak kita. Amin. Ibu bapak, tidak lupa sholawat sependidikan adab. Ya, kemarin pendidikan akil balik, komunikasi sehat sudah saya sampaikan. Nah, ujung-ujungnya, ya, nanti pendidikan apapun ujung-ujungnya adalah komunikasi sehat. Ya, jadi komunikasi sehat ini sebagai cara untuk menumbuhkan benih-benih pendidikan. Jadi pendidikan itu menumbuhkan, ya, benih adab, benih iman, gitu, ya, ditumbuhkan. Nah, cara menumbuhkannya itu adalah komunikasi. Karena cara menumbuhkannya adalah komunikasi. Jadi sehebat apapun benih, kalau tidak, ya, terkomunikasikan dengan baik, maka kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, begitu. Itu ujung-ujungnya. Makanya kenapa sifat Nabi Muhammad SAW dalam balik, ya, tablik. Ya, sifat Nabi itu kan safir, sidik, amanah, fatona, tablik. Ya, tablik itu adalah bagaimana sampai, tidak ada noise gitu. Ya, apa yang diinginkan itu sampai. Maka kemampuan communication skillnya Nabi itu sudah teruji. Karena lawan pun bisa menjadi cinta gara-gara komunikasi Nabi. Ini dahsyat. Apalagi yang lainnya, hanya kedengkian yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Capek bu, mainan dalam dengki, jangan berharap banyak. Ya, orang dikirim bolunya, kita tatami dengki, kok nanti naon, kada bisa selesai dia bagi-bagi. Gitu ya. Saya dengki ya, gitu ya. Susah dengki ya. Kita puji ibu Dama, kita harus sekolah, kita harus ibu Dama kabar nawe, masya Allah, ibu sehat, sok kenal, sok soleh, sok perhatian aja.
hesek. Yang ada pada negeri mah hesek ya. Maka ibu kalau menghadapi anak nanti, ulah ngobatin berharap bu ya, feedback yang baik gitu ya. Pokoknya mah paling dia mah, segenap panon poe teh gitu ya. Ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Ya, gitu ya. Jangan terlalu berharap banyak. Nah, tetapi kita hanya berikhtiar. Nabi pun demikian, sehebat-hebatnya Nabi yang benci ada nggak? Ada. Bukan mereka tidak percaya kepada Nabi. Lah, waktu zaman jahiliyah aja, yang mereka antar suku, kemudian berdebat siapa yang layak untuk memasangkan batu hajar aswad kembali yang dipilih dengan Nabi. Mereka nggak berani tuh. Yang dipilih Nabi, saking Nabi punya integritas yang luar biasa, dipercaya oleh kawan bahkan lawan. Ya, anu memusuhi Nabi ini percaya ke Nabi. Ibu, bapak pernah dengar Nabi mau hijrah ditemenin siapa? Nabi mau hijrah di kamarnya ditemenin siapa? Ya, kalau hijrahnya ditemenin Abu Bakar ya. Tapi kalau yang di kamarnya yang si Nabi cicing di dia, terasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Sampai Nabi bilang, ini barang si Fulan. Jadi musuh Nabi menyampaikan ke Nabi, coba ya. Musuh Nabi itu nitip barang ke Nabi. Musuh Nabi itu nitip barang ke Nabi. Kan orang mau boroah musuh gitu. Nitip duit ke dulur oke sok orang murangan kan gitu. Padahal dulur atau gitu ya. Ini maka musuh. Nabi dititipin barang ya sama musuhnya, coba bayangkan. Saya membayangkan hari ini integritas yang seperti apa gitu ya. Ya sampai begitu. Tapi Nabi tidak boleh muncul. Makanya dijegal. Kemenang nyalon jegal itu ibunya. Kalau itu kemana itu ya? Dengan bahasa itu pendidikan adab gitu ya. Pendidikan adab. Itu. Makanya tidak boleh muncul. Karena integritasnya diakui gitu ya. Dipercaya Nabi itu gitu. Ya, sama musuhnya aja dipercaya. Apa gitu maksudnya? Jadi Nabi punya communication skill yang luar biasa. Makanya kita ketika berbicara komunikasi sehat itu banyak contoh Nabi. Dari mulai syukur, sehat ya kemana? Empati, nggak usah semuanya. Saya tidak akan nanya semuanya. Singkatan nawi ngumpul. Isi materinya mau ditaruh semua lah. Ya, takut mengecewakan. Ya. Sehat, komunikasi sehat. Esna. Syukur, enak, hakna, hindari, bukan Hasan ibu ya, hindari, ya. Hakna, apresiasi, T-nya tegas. Komunikasi sehat, itu semua Nabi sudah melakukan. Syukur, kenapa syukur? Sebaliknya mengulangi, supaya kita rileks, supaya kita tenang, riwun gitu. Makanya karena Nabi tidak berkomunikasi dalam kondisi yang tidak tenang. Nabi lebih baik diam. 15 hari Nabi mendiamkan Aisyah karena Nabi tidak mau berkomunikasi dalam kondisi yang tidak tenang. Kenapa? Karena Aisyah dituduh berselingkuh. Coba istri kita dituduh berselingkuh, terus orang itu setengah percaya setengah itu kesel tuh Pak. Kesel. Maka Nabi tidak ngomong. Makanya saya selalu bilang ibu-ibu kalau suami marah terus ngomong sakit itu harus juara ibu gitu. Dan ayah nama, gak babu, rumah gue, budak ayah mah soleh, jauh, tapi pokoknya kamu mah raja, nak ayah, tapi terlalu kering, tapi lebih spesifik, ya, apa tuh, alhamdulillah udah bisa pakai sepatu sendiri ya, jadi jangan lebih spesifik, ya, lebih spesifik, ya gitu ya, alhamdulillah ya, tapi juga jangan membanding-bandingkan, kamu mah alhamdulillah segede gini udah bisa pakai sepatu sendiri sih gak mama, itu ya. Bapak untuk bapak mah ya, mama untuk ya, bapak mah dari sekarang gitu punya kadangnya, ya jadi bisi ya mama ya. Nah lebih spesifik, lebih spesifik ini membantu anak tahu tentang capaiannya, ya capaiannya. Saya tidak mengatakan anak tidak nasihati, tapi mulailah dari mengapresiasi, cari itu. Dan apresiasi adalah wujud kesyukuran. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak kalian, baru didiklah adabnya. Dan ini nanti berkaitan dengan ini apresiasi itu. Ya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak kalian dan didiklah adabnya.
Ya, dua-duanya harus berbarengan. Tapi Rasul mengatakan muliakan dulu atau didik adab dulu. Muliakan dulu atau didik adab dulu. Rasul mengatakan apa? Dimuliakan dulu, baru dididik adabnya. Tapi apakah nunggu sempurna? Enggak, Rasul nggak pakai kalimat tuma. Dan nunggu selesai. Terus proses tadi muliakan, didik adab, muliakan, didik adab, muliakan, didik adab, gitu ya. Terus dijalani dua hal itu. Gitu. Tapi jangan sampai kita fokus mendidik adab, tapi lupa mengapresiasi. Ini masalah. Akhirnya pun self esteemnya buruk, citra diri anaknya buruk, seolah-olah aku tidak ada kemajuan, tidak diterima, tidak berdaya. Nah ini masalah gitu. Ya kalau sudah seperti ini, mohon maaf, kadangkala anak merasa tidak diterima. Sesudah itu menjadi bahan bakar pembangkangan anak di waktu yang akan datang. Ya, jadi murang kali ngabangkan teh punten saur Nabi itu kadangkala berawal dari orang tua. Makanya Nabi bilang liman sya'a istakhrajal uquqa liwaladihi. Barang siapa yang mau, orang tua bisa menghilangkan kedurhakaan dari diri anaknya. Luar biasa. Ya, orang tua tuh bisa mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya. Bisa kadang-kadang. Ya ini ikhtiar ya. Salah satunya apa? A'inu auladakum, dibantu, tidak dicela, diterima yang sedikit, ya tidak disudutkan dan dibebankan sesuai dengan kemampuan. Itu kata Nabi supaya anak kita, ayah bunda sekalian, bisa ya bisa tidak membangkang. Ya jadi tidak membangkang itu adalah karena diterima, tidak dicela, ya kemudian disesuaikan bebannya dengan tahapannya. Harus dibebani nggak? Harus tetap. Ya dididik, apalagi adab. Ya, adab sudah mulai itu. Tapi pertanyaannya, bertahap tidak? Ya sudah diapresiasi belum gitu? Ya, sudah diapresiasi belum? Karena kita bukan pabrik konveksi atau ya, atau pabrik sepatu gitu ya. Orang kan yang harapan mesin. Bu, punten bu, ibu, bami badai nyesehan. Ya, kalau badai nyesehan, bami badai nyesehan. Nah, kayak mesin cuci, sok diajak ngobrol lah, tak? Kosong? Ibu osok? Masya Allah, ya Allah. Segitunya? Oh iya, iya betul. Memang sebestinya gitu ya. Ya Allah. Ya, pantesan suaminya betah gitu ya. Ya subhanallah. Kak mesin cuci wae gitu komoditas suami teh ya. Bukan dibalik. Ya, Masya Allah. Ya, kan jarang gitu ya, jarang tapi ibu ya, ibu mah termasuk yang spesial. Nah, jarang kalau mesin cuci teh kurang teh jajak ngobrol lah. Ya Allah, kamu ya cinta banyak kamu terus saya jadi pakai enggak boleh enggak diterangin kamu akhirnya. Nah, mudah-mudahan disehatkan ku Allah. Kurang teh, orang teh ngisian cai. Kan jarang ya punya, jarang lah. Tapi kate ya misalkan, ya Allah bujur mana teh geus hideung ieu kate misalkan gitu nya. Kan disebutnya bujur kate leres teh. Iya kan? Bahasa Indonesia naon sih? Wain wajan, kan disebutnya kata teh wajan ya. Terus belakangnya apa disebutnya? Pantat. Asli pantat wajan? Enggak, betul Pak. Saya nggak tahu. Saya kemarin kehilangan kosakata waktu di Kalimantan, disebutkan bujur kate lalu akhirnya saya nggak jadi ngomong gitu. Ya, kan di mertua adik gitu. Ih, bujur kate naon bahasa Indonesia gitu ya. Ham ada kate naon bahasa Indonesia wajan kan bujur mas itu. Saya lepat gitu ya, asal saya yakin pantat wajan terus gitu. Tapi betul pantat wajan? Apa? Oh belakangnya, belakang mah ada standar namanya. Tapi orang Sunda karena biar lebih berasa gitu kan, bujur. Aduh, punten ya punya, punten ya, punten ya. Kan kena kata ya kita makan ya gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, ibu kan jangan bawa ke kartel, ke kompor gasen gitu kan. Kenapa ke barang? Bapak-bapak satu canek motor diusapan, ya. Kompor remek, kamu tanya kasih emek katanya. Kompor remek dipakai wae, kurang tanya. Ya mesti capek, wayang wae dah. Lamun teuing maneh urang teuing sahade gitu ya. Ya, sini tulungan wae ngemeknya gitu ya. Misalkan kan muter jarang Pak, ayo abdi. Ya pernah tapi pernah abdi gitunya. Wangi-wangi capek kalau di Lampura ya pernah ambil gitu. Ya subesti itu saya tidak terlihat ya. Tapi Bapak Ibu mohon maaf jarang.
punten bu eta barang lamun teu diajak ngobrol ngamuk teu Bu. Tiba-tiba masalah jodoh ya jol macet ya da kurang teu diajak ngobrol terus ibu teh diusapan ampun jalan deui kitu teh. Nah, itulah barang tapi beda dengan orang ya beda dengan orang nggak bisa kayak begitu. Ini ada ayah bunda lalu harapan anak teh silakan barang lepasin pakai sekarang ayo makan mandi belajar kerjain PR-nya ayo berangkat itu karena mesin cuci gitu ya. Mohon maaf ya nggak bukan ibu banget itu kami semua ya. Jadi subhanallah mohon maaf ini bukan orang ini bukan barang gitu ya. Laptop tuh kena nyari harus buka pasangin atas tapi orang nggak bisa ya begitu. Maka saya selalu bilang kepada ibu-ibu tuh multitasking. Kita tuh rata-rata Bu ya rata-rata ibu-ibu tuh satu waktu bisa melakukan beberapa pekerjaan kan gitu ya. Ibu-ibu rata-rata lah ya gitu ya. Naharikeun cai, hurufkeun kompor gas sambil diksikan, sambil manaskeun dan sambil muterkeun mesin cuci misalkan, sambil ngepel selfie jalan. Ya. Punten, bapak-bapak ada sesah lah ya, terus ada nasinya ada sesah. Tapi bagus kalau ke barang. Tapi kurang baik kalau ke orang. Terlalu satu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya itulah kenapa Nabi bilang akrimu aulada. Saya lihat semua tentang akhlak, semua tentang adab, Pak, tentang karakter, meyakini Tuhan yang Maha Esa, jujur dan lain sebagainya. Itu tentang adab. Jadi insya Allah, cuma masalahnya porsinya kayak belum lagi nanti masalahnya metodenya, nah gitu ya. Nah orang Islam ulah eleh, gitu maksudnya saya ulah eleh ya. Jangan juga salah memahami bahwa seolah-olah adab itu gak penting. Kalau penting, berapa porsinya? Jika sholat, punten, data ayah SD mengajarkan sholat, di PAI ayahnya sholat ya. Cuma masalahnya porsinya kayak gitu ya, porsinya ada nggak? Saya tanya ke kepala sekolah SD tertentu, mana coba kurikulum tentang sholat? Tuh ayah pembiasaan sholat ya. Padahal di visi-misi nanti kayak 5 yaitu salah satunya misinya itu adalah membuat outputnya itu membuat anak ibadah tanpa disuruh. Sholat ya, mana kurikulum sholatnya?